Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Tantina selaku dosen pengampu mata kuliah Tata Kelola Manajemen Risiko kelas A dan teman-teman sekalian yang sedang menonton video ini. Kami dari kelompok E akan mempresentasikan mengenai bab 7, yakni pengendalian dan penanganan risiko. Sebelum lanjut ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri dan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Rosabella Aripiani dengan NPM akhir 029. Yang kedua ada Nabila Maulidia Sarifah dengan NPM akhir 152. Yang ketiga ada Saidatun Kamila dengan NPM akhir 193. Kemudian yang keempat ada Cindy Anindya Zulkafika dengan NPM akhir 228. Dan nomor 5 ada Vidya Labibah Hasnata dengan NPM akhir 263. Kemudian ada saya sendiri Gita Amelia Safitri dengan NPM akhir 277. Dan terakhir ada Nuriza Safira dengan NPM akhir 297. Baik, masuk ke pembahasan materi pertama. Di sini ada pengendalian penanganan risiko atau risk treatment control, di mana pada tahap manajemen risiko, setelah risiko itu diidentifikasi dan dinilai, organisasi itu perlu menentukan bagaimana risiko tersebut akan ditangani. Salah satu pendekatan utama yang digunakan adalah melalui risk treatment control atau pengendalian penanganan risiko. Nah, pengendalian itu sendiri merupakan tindakan, kebijakan, maupun prosedur yang dirancang untuk memodifikasi tingkat risiko yang dihadapi organisasi. Dalam praktiknya, pengendalian berfungsi untuk menurunkan risiko inheren menjadi risiko residual yang masih dapat diterima oleh organisasi. Perlu dipahami bahwa pengendalian tidak bertujuan untuk menghilangkan seluruh risiko, melainkan menjaga agar tingkat risiko tetap berada dalam batas risk appetite organisasi, sehingga aktivitas operasional tetap dapat berjalan secara efektif. Selanjutnya masuk ke definisi dan tujuan pengendalian. Pertama, untuk definisi pengendalian, secara umum pengendalian itu dapat didefinisikan sebagai berbagai tindakan, kebijakan, atau mekanisme yang digunakan organisasi untuk mengarahkan aktivitas operasional serta memodifikasi profil risiko yang ada. Nah, pengendalian dapat diterapkan dalam berbagai bentuk, misalnya melalui prosedur operasional, sistem otorisasi transaksi, teknologi keamanan informasi, kebijakan manajemen, hingga program pelatihan karyawan. Dengan adanya pengendalian yang memadai, organisasi dapat memastikan bahwa aktivitas operasional berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan potensi penyimpangan dapat diminimalkan. Selanjutnya, bagian tujuan. Pengendalian itu memiliki beberapa tujuan utama dalam manajemen risiko. Yang pertama, memberikan reasonable assurance bahwa tujuan organisasi dapat tercapai dan potensi kesalahan atau penyimpangan dapat dicegah atau diminimalkan. Kedua, menyesuaikan tingkat risiko dengan risk appetite organisasi sehingga risiko yang dihadapi tetap berada dalam batas yang dapat diterima oleh manajemen. Selain itu, pengendalian juga berfungsi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko atau likelihood, serta mengurangi dampak risiko atau impact apabila risiko tersebut tetap terjadi. Dan di sisi lain, penerapan pengendalian juga mendukung efisiensi operasional, kepatuhan terhadap regulasi, serta peningkatan kepercayaan stakeholder terhadap tata kelola organisasi. Selanjutnya masuk ke jenis-jenis pengendalian. Dalam praktik manajemen risiko, pengendalian biasanya diklasifikasikan berdasarkan waktu penerapannya terhadap peristiwa risiko. Secara umum terdapat 3 jenis pengendalian utama, yaitu pengendalian preventif, pengendalian detektif, dan pengendalian korektif. Ketiga jenis pengendalian ini biasanya tidak digunakan secara terpisah, melainkan dikombinasikan untuk membentuk sistem pengendalian yang berlapis, sehingga organisasi memiliki perlindungan yang lebih kuat terhadap berbagai potensi risiko. Nah, jenis pengendalian yang pertama adalah pengendalian preventif, di mana pengendalian ini dirancang untuk mencegah terjadinya kesalahan, penyimpangan, atau peristiwa risiko sebelum risiko tersebut terjadi. Oleh karena itu, pengendalian preventif ini bersifat proaktif dan menjadi lini pertahanan pertama dalam sistem pengendalian organisasi. Contoh penerapan pengendalian preventif ini antara lain pemisahan tugas atau segregation of duties, otorisasi transaksi oleh pihak yang berwenang, pembatasan akses sistem informasi, serta penerapan prosedur operasional standar dan pelatihan karyawan. Nah, selanjutnya jenis pengendalian berikutnya adalah pengendalian detektif, di mana berbeda dengan pengendalian preventif, pengendalian detektif ini berfungsi untuk mendeteksi kesalahan atau penyimpangan setelah terjadi, tetapi diharapkan dapat ditemukan sedini mungkin agar dampaknya dapat diminimalkan.
Pengendalian ini berfungsi sebagai lapisan pengawasan tambahan apabila pengendalian preventif tidak sepenuhnya berhasil. Contohnya antara lain rekonsiliasi bank, audit internal, review laporan kinerja, serta analisis data untuk mendeteksi anomali transaksi. Nah, jenis terakhir di sini ada pengendalian korektif, di mana pengendalian ini berfokus pada tindakan perbaikan setelah suatu kesalahan atau penyimpangan berhasil terdeteksi. Tujuannya adalah untuk meminimalkan dampak kerugian serta mencegah kejadian serupa terjadi kembali di masa depan. Contoh pengendalian korektif antara lain perbaikan prosedur operasional, tindakan remediasi terhadap kesalahan sistem, penyusunan disaster recovery plan, serta pelatihan ulang karyawan apabila terjadi kesalahan operasional. Selanjutnya yaitu desain pengendalian yang efektif. Nah, desain pengendalian yang efektif adalah proses merancang aktivitas pengendalian yang dapat membantu organisasi untuk mengurangi kemungkinan yang terjadi antara risiko dan memastikan tujuan organisasi tercapai. Pengendalian ini diwujudkan melalui kebijakan dan prosedur yang mengarahkan kegiatan operasional agar berjalan sesuai peraturan. Dalam manajemen risiko, aktivitas pengendalian dilakukan untuk memitigasi risiko yang telah diidentifikasi sebelumnya. Pengendalian dapat bersifat preventif untuk mencegah terjadinya kesalahan maupun detektif untuk menemukan kesalahan yang telah terjadi. Kombinasi kedua jenis pengendalian ini diperlukan agar sistem pengendalian berjalan secara optimal. Nah, menurut kerangka kerja COSO terdapat beberapa prinsip dalam merancang pengendalian yang efektif, yaitu yang pertama, organisasi harus memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian yang mampu mengurangi risiko. Untuk yang kedua, yaitu organisasi harus mengembangkan pengendalian umum terhadap teknologi informasi. Dan yang ketiga, ada pengendalian harus diterapkan melalui kebijakan dan prosedur yang jelas. Contoh aktivitas pengendalian antara lain yaitu otorisasi transaksi, rekonsiliasi data, verifikasi dokumen, pemisahan tugas antar pegawai, pengamanan fisik aset, serta evaluasi kinerja secara berkala. Selain itu, dalam merancang pengendalian organisasi juga perlu mempertimbangkan biaya dan manfaat sehingga pengendalian yang diterapkan tetap efisien. Selanjutnya ada strategi penanganan risiko. Strategi penanganan risiko itu tindakan atau pendekatan yang dilakukan organisasi untuk mengelola risiko yang telah diidentifikasi dan dianalisis sebelumnya. Tujuannya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko atau meminimalkan dampaknya terhadap organisasi. Dalam praktik manajemen risiko, organisasi dapat memilih beberapa strategi penanganan risiko tergantung pada tingkat risiko dan kemampuan organisasi dalam mengelolanya. Nah, strategi tersebut biasanya meliputi menghindari risiko, mengurangi atau memitigasi risiko, mentransfer risiko kepada pihak lain, atau menerima risiko. Pemilihan strategi penanganan risiko harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti tingkat kemungkinan terjadinya risiko, dampak risiko terhadap organisasi, serta biaya yang diperlukan untuk mengelola risiko tersebut. Untuk bagian yang pertama yaitu menghindari risiko. Menghindari risiko merupakan strategi penanganan risiko dengan cara tidak melakukan aktivitas yang berpotensi menimbulkan risiko. Dengan kata lain, organisasi memilih untuk menjauhi atau menghentikan kegiatan tertentu yang dianggap terlalu berisiko. Strategi ini biasanya diterapkan ketika risiko yang dihadapi memiliki tingkat dampak yang sangat besar atau ketika organisasi tidak memiliki kemampuan untuk mengelola risiko tersebut. Contohnya, perusahaan yang memutuskan untuk tidak memasuki pasar tertentu karena kondisi politik yang tidak stabil atau menghentikan proyek yang berpotensi menimbulkan kerugian besar. Nah, meskipun dapat menghilangkan risiko, strategi ini juga memiliki kelemahan karena organisasi mungkin kehilangan peluang bisnis atau keuntungan yang sebenarnya bisa diperoleh. Oleh karena itu, keputusan untuk menghindari risiko harus dipertimbangkan secara matang dengan melihat manfaat dan kerugiannya. Selanjutnya, untuk bagian ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan membahas mengenai mitigasi resiko. Jadi, mitigasi resiko itu upaya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya resiko ataupun mengurangi dampaknya apabila resiko tersebut itu benar-benar terjadi.
Jadi dalam strategi ini, organisasi itu nggak selalu menghilangkan resiko secara keseluruhan, tapi berusaha untuk mengendalikan resiko tersebut agar berada pada tingkat yang dapat diterima oleh perusahaan. Nah, mitigasi ini dilakukan dengan menerapkan berbagai pengendalian dalam aktivitas organisasi. Pengendalian tersebut umumnya dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu preventif, yang bertujuan untuk mencegah resiko sebelum resiko itu terjadi, misal penerapan prosedur kerja yang jelas, pelatihan karyawan, atau sistem keamanan yang dirancang dengan baik. Kemudian detektif, yang bertujuan untuk mendeteksi kesalahan atau masalah yang mungkin saja terjadi, misalnya melalui audit internal, pemeriksaan laporan, atau sistem monitoring atau pengawasan. Nah, yang ketiga adalah korektif, yang dilakukan setelah suatu masalah itu terjadi untuk memperbaiki dampaknya dan mencegah hal serupa itu terulang kembali. Jadi melalui pengendalian resiko tersebut, organisasi itu dapat menurunkan resiko inherent atau resiko awal yang ada sebelum pengendalian menjadi resiko residual, yaitu resiko yang masih tersisa tetapi sudah berada tingkat yang lebih terkendali. Nah, kemudian selain mitigasi, strategi lain yang dapat digunakan merupakan transfer resiko. Jadi transfer resiko itu merupakan strategi dengan mengalihkan dampak finansial dari suatu resiko kepada pihak lain, tanpa menghilangkan kemungkinan terjadinya resiko tersebut. Jadi, jika resiko ini benar-benar kejadian, maka kerugian yang timbul itu nggak sepenuhnya ditanggung oleh organisasi, karena sebagian telah dialihkan kepada pihak lain melalui mekanisme tertentu. Nah, terdapat beberapa bentuk dari transfer resiko. Pertama adalah asuransi. Jadi pada metode ini, organisasi itu membayar premi kepada perusahaan agar kerugian akibat resiko tertentu itu dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian yang kedua adalah kontrak atau perjanjian. Jadi resiko itu dapat dialihkan melalui klausul dalam kontrak kerjasama, misalnya klausul tanggung jawab atau ganti rugi, jika salah satu pihak itu tidak bisa memenuhi kewajibannya. Kemudian hedging atau lindung nilai. Jadi metode ini tuh biasanya digunakan untuk melindungi organisasi dari resiko keuangan seperti perubahan harga atau fluktuasi dari nilai tukar dengan menggunakan instrumen keuangan tertentu. Yang keempat yaitu outsourcing. Jadi menyerahkan sebagian aktivitas atau fungsi bisnis kepada pihak lain. Dengan cara ini, sebagian resiko operasional itu juga ikut dialihkan kepada pihak penyedia jasa. Pada strategi penanganan risiko, salah satu dari pendekatan yang bisa digunakan adalah penerimaan risiko atau risk accept, di mana strategi ini merupakan keputusan sadar organisasi untuk tidak mengambil tindakan khusus untuk menghindari, mengurangi, ataupun mentransfer suatu risiko, tetapi organisasi itu siap menanggung konsekuensi jika risiko tersebut itu benar-benar terjadi. Nah, strategi ini itu biasanya dipilih ketika biaya untuk menangani risiko itu jauh lebih besar dibandingkan dengan potensi kerugiannya, terutama pada risiko dengan probabilitas dan dampak yang lebih rendah. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, risiko itu sering dianggap sebagai bagian dari biaya normal dalam menjalankan suatu bisnis. Nah, selain itu, penerimaan dari risiko itu juga bisa terjadi ketika suatu risiko itu sulit untuk dihindari atau tidak bisa dimitigasi secara praktis, seperti risiko yang berasal dari faktor ekonomi atau politik. Nah, penting untuk membedakan antara penerimaan aktif dan penerimaan pasif, di mana penerimaan pasif itu dilakukan berdasarkan dengan adanya analisis risiko yang matang, sedangkan penerimaan pasif ini terjadi karena kurangnya kesadaran atau penilaian risiko, sehingga bukan karena strategi yang kurang tepat. Nah, sebagai contohnya, jika pemilik kedai di tepi pantai mungkin menyadari adanya risiko tsunami. Nah, kenapa probabilitasnya itu sangat rendah? Karena biaya mitigasinya itu kan sangat besar, jadi pemilik tersebut itu lebih memilih menerima risiko, tetapi tetap menyiapkan jalur evakuasi dan rencana darurat seperti bentuk adanya kesiapsiagaan. Nah, pada bagian ini itu dijelaskan tentang penerimaan pasif atau passive accept, di mana penerimaan pasif ini itu bisa terjadi ketika organisasi itu menanggung suatu risiko tanpa adanya keputusan yang sadar atau analisis risiko yang benar-benar jelas. Jadi kondisi ini itu biasanya muncul ketika adanya kelalaian dalam proses manajemen risiko, misalnya risiko itu tidak teridentifikasi atau selalu diabaikan. Nah, penerimaan pasif itu sangat dianggap berbahaya karena ketika risiko tersebut itu terjadi, organisasi ini seringkali tidak memiliki rencana
yang kontingensi maupun persiapan yang memadai. Nah, sehingga respon yang muncul itu sering cenderung panik dan tidak terkelola. Nah, beberapa faktor yang bisa menyebabkan adanya penerimaan pasif antara lain itu adanya proses identifikasi risiko yang tidak memadai, budaya organisasi yang kurang baik, keyakinan bahwa risiko itu tidak akan terjadi pada organisasi mereka, serta adanya keterbatasan sumber daya. Nah, oleh karena itu, penerapan dari ERP atau Enterprise Risk Management itu sangat penting untuk organisasi itu bisa mengidentifikasi dan menilai adanya risiko yang secara sistematif, sehingga setiap keputusan yang terkait dengan risiko itu menjadi lebih sadar, terencana, dan terinformasi. Selanjutnya itu penerimaan aktif atau active accept, di mana ini adalah strategi penenangan resiko yang dilakukan secara sadar dan didasarkan dengan analisis yang matang. Nah, biasanya strategi ini organisasi itu memutuskan untuk menanggung sendiri konsekuensi dari suatu resiko apabila resiko tersebut itu benar-benar terjadi. Nah, biasanya keputusan ini itu diambil setelah dilakukannya analisis biaya dan manfaatnya. Misalnya ketika biaya itu mengurangi atau mentransfer risiko jauh lebih besar dibandingkan dengan adanya potensi kerugian yang mungkin timbul atau mungkin sering muncul. Nah, selain itu, adanya penerimaan aktif itu juga bisa terjadi ketika resiko tersebut itu bisa dihindari atau tidak bisa ditransfer ketika resiko tersebut berkaitan dengan peluang strategi yang ingin dimanfaatkan oleh suatu organisasi tersebut. Nah, resiko yang tersisa setelah diproses adanya mitigasi tersebut itu resiko yang residual. Nah, ini juga sering diterima apabila masih berada dalam batas yang wajar atau yang masih ditoleransi oleh organisasi tersebut. Nah, walaupun resikonya itu diterima, organisasi itu tetap perlu mendokumentasikan keputusan yang diambil. Nah, untuk menyiapkan rencana yang kontingensi serta terus memantau adanya resiko, karena tingkat dampak maupun probabilitasnya itu bisa berubah-ubah setiap waktu. Selanjutnya di sini ada arsitektur dan strategi risiko dalam organisasi. Arsitektur dan strategi risiko ini menyediakan struktur, arah, dan akuntabilitas dalam implementasi IRM di seluruh organisasi. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai arsitektur risiko, yang dimana arsitektur risiko ini mengatur mengenai struktur organisasi manajemen risiko, peran tanggung jawab dan jalur pelaporan, kemudian komite risiko, CRO, serta pemilik risiko atau risk on. Nah, tujuannya yaitu untuk memastikan aliran informasi yang efektif, akuntabilitas jelas, dan juga koordinasi manajemen risiko ini konsisten. Kemudian yaitu ada strategi risiko. Strategi risiko ini merupakan pendekatan tingkat tinggi organisasi dalam yang pertama yaitu menetapkan filosofi risiko, yang kedua menentukan risk appetite, yang ketiga menyelaraskan risiko dengan visi, misi, dan strategi bisnis. Nah, strategi risiko ini bersifat dinamis, yang dimana ini tuh dapat ditinjau dan diperbarui mengikuti perubahan lingkungan bisnis. Selanjutnya di sini yaitu ada dasar keputusan untuk menerima risiko. Keputusan untuk menerima risiko ini tuh harus logis, terdokumentasi, dan berbasis pada hasil penilaian risiko. Dan dasar keputusan utamanya ini meliputi yang pertama, ada kesesuaian dengan risk appetite dan juga risk tolerance, yang dimana risiko ini dapat diterima jika tingkat risikonya berada di bawah ataupun dalam ambang batas risk appetite organisasi. Yang kedua yaitu ada analisis biaya manfaat. Manajemen itu harus menilai apakah mitigasi ataupun transfer risiko ini lebih mahal ataupun tidak sepadan dengan manfaat pengurangannya. Yang ketiga yaitu ada kapabilitas organisasi untuk menanggung dampak. Nah, organisasi ini tuh harus memastikan memiliki sumber daya finansial, operasional, dan juga manajerial yang cukup jika risiko ini terjadi. Yang keempat yaitu ada sifat risiko. Sifat risiko ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu risiko strategis atau inovasi lebih mungkin diterima karena membawa potensi nilai tambah. Yang kedua yaitu risiko bahaya atau hazard risk, yaitu cenderung tidak diterima dan biasanya itu dimitigasi sehingga level ALARP. Selanjutnya di sini yaitu ada kerangka kerja tata kelola risiko atau Risk Governance Framework. Risk Governance Framework ini mengidentifikasi peran, tanggung jawab, dan juga akuntabilitas untuk memastikan pengawasan risiko berjalan efektif.
Nah, strukturnya ini mencakup yang pertama yaitu ada Dewan Direksi yang memiliki tanggung jawab akhir dan juga pengawasan resiko termasuk untuk menyetujui risk appetite. Yang kedua yaitu ada Komite Resiko yang dimana Komite Resiko ini mewakili Dewan untuk melakukan peninjauan lebih rinci atas proses dan juga laporan resiko. Yang ketiga yaitu ada manajemen eksklusif, meliputi CEO, CRO, dan juga risk management function. Yang dimana ini tuh bertanggung jawab merancang dan mengimplementasikan IRM serta menanamkan budaya sadar resiko. Yang keempat yaitu ada manajemen lini atau risk on. Yang dimana ini tuh pemilik risiko sehari-hari, mereka itu mengidentifikasi, menilai, dan juga mengendalikan risiko di unit operasional. Yang kelima dan yang terakhir yaitu ada audit internal. Audit internal ini memberikan penjaminan independen terhadap efektivitas tata kelola risiko dan juga melapor ke komite audit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang integrasi strategi risiko dengan visi dan misi. Nah, strategi risiko yang efektif itu harus terintegrasi dengan elemen fundamental organisasi, yaitu visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan. Nah, integrasi ini itu penting agar manajemen risiko tidak hanya berfungsi sebagai alat perlindungan perusahaan, tapi juga mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi. Nah, yang pertama di sini ada integrasi dengan visi. Itu merupakan gambaran cita-cita jangka panjang organisasi. Integrasi dimulai dengan memastikan bahwa risk appetite selaras dengan ambisi strategis yang terkandung dalam visi dan misi. Ketidaksesuaian antara visi dan misi risk appetite ini dapat menimbulkan konflik organisasi. Misalnya organisasi mendorong inovasi dan tetapi menghukum kegagalan dalam eksperimen. Nah, lalu yang kedua itu ada integrasi dengan visi. Ini menjelaskan tujuan utama keberadaan organisasi. Nah, jadi misi itu menjelaskan jadi strategi risiko itu harus membantu organisasi dalam mengelola ancaman dan memanfaatkan peluang. Yang ketiga, integrasi dengan nilai perusahaan. Nah, di sini tuh menjelaskan tujuan utama keberadaan organisasi. Jika salah satu inti perusahaan adalah integritas, maka strategi risiko itu menetapkan selera risiko yang sangat rendah atau nol. Untuk risiko-risiko yang tidak berkaitan dengan perilaku tidak etis atau pelanggaran kepatuhan. Selanjutnya, pemantauan dan tinjauan strategi risiko. Strategi dan arsitektur risiko tidak bersifat statis, perubahan lingkungan bisnis, perkembangan strategi perusahaan, serta munculnya risiko baru menuntut adanya pemantauan dan tinjauan secara berkelanjutan. Nah, tujuan utama proses pemantauan dan tinjauan adalah satu, memastikan implementasi kerangka risiko. Pemantauan itu dilakukan untuk memastikan bahwa sistem manajemen risiko dijalankan secara efektif di seluruh organisasi. Ini tuh memeriksa apakah peran dan tanggung jawab dipahami dengan jelas, apakah proses manajemen risiko dijalankan dengan benar, dan yang ketiga, informasi risiko itu dilaporkan secara akurat dan tepat waktu. Nah, yang kedua itu ada mengevaluasi relevansi strategi risiko. Nah, jadi organisasi itu perlu meninjau apakah strategi risiko itu masih relevan dengan kondisi terkini, seperti perubahan strategi bisnis, munculnya perubahan kondisi pasar, munculnya emerging risk. Nah, proses ini tuh sering melibatkan horizon scanning, yaitu identifikasi tren yang berpotensi menimbulkan risiko di masa depan. Yang ketiga ada mengukur kinerja manajemen risiko. Ini tuh evaluasi dilakukan untuk melakukan apakah pengendalian risiko itu yang diterapkan itu telah efektif. Salah satu alat yang digunakan itu ada yang namanya Key Risk Indicator atau KRIS. KRIS merupakan indikator terukur yang memberikan peringatan dini apabila tingkat risiko meningkat. Nah, tanggung jawab utama dalam proses pemantauan ini tuh berada pada komite risiko dan dewan direksi. Nanti ada pelaporan dan komunikasi risiko. Proses ini itu memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan koordinasi tindakan yang efektif. Pelaporan dan komunikasi risiko itu dapat dilakukan melalui beberapa jalur berikut. Yang pertama, komunikasi internal. Komunikasi internal ini ada dua macam. Yang pertama, komunikasi vertikal dari operasional ke manajemen dan dewan. Lalu yang kedua ada komunikasi horizontal. Ini tuh komunikasi antar departemen. Manfaat dari komunikasi internal adalah manajer dapat memahami risiko di area tanggung jawabnya dan karyawan mengetahui peran mereka dalam pengelolaan risiko. Yang kedua ada komunikasi kepada manajemen dan dewan. Di sini laporan risiko itu kepada manajemen senior dan dewan berfungsi untuk mendukung pengawasan strategis. Lalu isi laporannya itu mencakup top risk atau risiko utama organisasi, emerging risk atau risiko yang mulai muncul. Lalu ada efektivitas program ERM secara keseluruhan. Nah, di sini laporan itu harus ringkas, jelas, relevan dengan audiens dan fokus pada informasi yang dapat ditindaklanjuti. Lalu yang ketiga, pelaporan kepada pihak eksternal. Nah,
Pelaporan kepada pihak eksternal ini tuh mencangkup investor, kreditor, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya. Dan salah satu bentuknya itu ada yang namanya pengungkapan faktor resiko dalam laporan tahunan. Tujuan laporan ini tuh meningkatkan transparansi dan membangun kepercayaan pemangku kepentingan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan pelaporan risiko. Nah, ada beberapa tujuan yang krusial dalam pelaporan risiko. Yang pertama adalah untuk mendukung pengambilan keputusan yang terinformasi dengan menyajikan gambar yang jelas mengenai risiko-risiko utama seperti tren dan efektivitas pengendalian. Lalu yang kedua, untuk mengawasi atau untuk memfasilitasi pengawasan atau oversight. Nah, manajemen ini memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dewan direksi. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dengan secara jelas mendokumentasikan risiko, pemilik risiko, dan rencana tindakan. Dan laporan risiko ini akan menciptakan akuntabilitas. Nah, yang keempat, untuk meningkatkan kesadaran risiko di seluruh organisasi. Dan yang kelima, untuk memenuhi kewajiban transparansi kepada pemangku kepentingan seperti investor dan regulator. Nah, selanjutnya adalah komunikasi risiko kepada pihak internal. Nah, yang pertama ada komunikasi ke bawah atau top down. Nah, ini adalah aliran informasi dari dewan dan manajemen senior ke seluruh organisasi. Jadi, aliran ini itu dari dewan komisaris dan manajemen senior ke seluruh bawahnya. Jadi, komunikasinya itu ke bawah. Lalu yang kedua adalah komunikasi ke atas atau bottom up. Ini adalah aliran informasi dari tingkat operasional ke manajemen yang lebih tinggi. Dan yang ketiga, komunikasi horizontal. Komunikasi ini adalah pertukaran informasi resiko antar departemen atau unit bisnis. Nah, selanjutnya adalah mengenai pelaporan risiko kepada pihak eksternal. Jadi, untuk melaporkan risiko kepada pihak eksternal ada beberapa saluran. Untuk saluran utama untuk pelaporan risiko eksternal adalah laporan tahunan. Bagian ini harus menguraikan risiko-risiko paling material. Jadi, faktor yang paling krusial di sini adalah faktor-faktor risiko. Lalu yang kedua dan juga yang termasuk saluran lain adalah laporan keberlanjutan atau ESG atau Environment, Social, and Governance. Jadi laporan ini spesifik membahas risiko dan peluang yang terkait dengan isu-isu lingkungan, misalnya perubahan iklim, sosial, misalnya hubungan kerja, dan juga tata kelola. Lalu yang selanjutnya presentasi investor. Jadi dalam pertemuan dengan analisis dan investor, manajemen sering kali membahas pandangan mereka mengenai lanskap risiko. Nah, yang terakhir adalah situs web perusahaan yang menyediakan bagian khusus mengenai pendekatan perusahaan terhadap manajemen risiko.